memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan taqabbala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Bayu. Oh iya, Bayu tidak hadir. Kemana dia? Kita doakan semoga diberi kesehatan kembali, bisa berkumpul belajar bersama kita semua ya. Sebelumnya kita rapikan dulu ya. Coba rapi dulu nih. Biar kalau mejanya masih ada sampah ya. Coba dicek. Biar rapi dulu nih. Mulai kita harus siap dulu. Kebersihan juga siapkan. Udah rapi semua ya? Bersih semua? Nah, sebelum mulai kakak ada SPP dulu nih. Biar gak ngantuk ya. Jadi misalkan kakak bilang tepuk satu kanan, tepuk dua kiri, tepuk tiga, tuh 2, 3, tepuk 4, tuh 2, 3, 4, tepuk 5, tuh 2, 3, 4, 5. Ya, saya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, biar nggak ngantuk aja itu ya. Untuk materi hari ini, mempelajari tentang Ramadan. Nah, sebelum masuk materi, masih ingat ya nih materi yang sebelumnya apa? Materi pertemuan lalu. Ya, apa yang kamu ketahui tentang proses hijrah Madinah? Apa? Sehingga atas wahyu dari Allah Rasulullah memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, terus sebelum itu ada juga tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu adik-adik mampu memahami latar belakang perang Badar ya. Juga mampu memahami kronologi perang Badar. Yang ketiga, mampu mengetahui dalil tentang perang Badar. Yang keempat, mampu menjelaskan faktor penyebab perang Badar. Dan yang kelima yaitu mampu mengetahui hasil perang Badar. Nah, apa yang kalian ketahui tentang perang Badar? Siapa yang tahu tentang perang Badar? Angkat tangannya. Yang tahu tentang perang Badar? Apa yang kalian tahu tentang perang Badar? Nah, jika belum ada tahu, yuk kita sama-sama buat kelompok ya. Untuk kelompok pertama, nomor 1 ini ya, baris ini. Kelompok 2 sini, kelompok 3 ini ya, kelompok 4 ini. Nah, kalian bisa cari materinya dari buku ataupun internet ya. Nanti boleh kalian tuliskan. Nah, setelah itu, setelah dituliskan, kalian maju perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil materi yang kalian cari. Oke ya? Oke semuanya? Oke. Silakan dicari ya. Boleh tulis di bukunya ya. Apa cok?
Jadi mau satu orang aja kita dua gelas. Dikasih waktu 5 menit ya. Waktunya 5 menit ya. Ayo berdiskusi semuanya biar pada aktif. Yuk, pada mendekat sama kelompok-kelompoknya. Ayo, berdiskusi, berdiskusi. Pada kumpul sama kelompoknya. Waktunya 3 menit lagi ya. Waktunya selit lagi ya. Ya kak. Ya, aman semua. Waktunya habis. Udah ketemu semua materinya. Untuk pertama ya, dari kelompok 1 dulu nih, perwakilannya siapa? Silakan maju. Kelompok 1 tentang apa? Latar belakang perang Badar. Ya, jadi kelompok 1 ini akan menyampaikan materi yang sudah didiskusikan tentang latar belakang perang Badar. Monggo, silakan. Perang Badar dilatar belakangi oleh kebencian keluarga Bani Hashim dan pemimpin suku Quraisy kepada Nabi Muhammad dan aktivitas dakwahnya yang dilakukan setelah menerima wahyu pada usia 40 tahun. Setelah wafatnya Abu Thalib pada tahun 14 Masehi, kepemimpinan Bani Hashim diteruskan kepada ASR bin Hisyam atau Abu Jahal yang merupakan salah satu musuh Nabi Muhammad. Perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan keberadaan agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy juga bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi atau golongan semata. Selain itu, perang Badar adalah satu perlawanan yang dilakukan oleh umat Muslim di kota Mekah dan Madinah. Hal ini merupakan respon dari pelakuan teror dan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada para umat Muslim. Kaum Quraisy takut nantinya umat Muslim akan menguasai kota Mekah maupun Madinah yang
kaya dan menjadi pusat perdagangan. Ya, terima. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Silakan lanjut. Suaranya agak keras dikit ya. Kayaknya anak OSIS nih, biasanya harus keras suaranya. Teman-teman yang lain disimak ya. Ya. Jadi kelompok 2 ini akan membahas mengenai kronologi Perang Badar. Kronologi Perang Badar. Maka silakan. Peristiwa Perang Badar terjadi di lembah Badar pada 17 Maret 624 Masehi. Perang Badar bermula pada saat rombongan kafilah Abu Sufyan yang kembali dari Syria Syam yang mengirim utusan kepada penduduk Mekah untuk meminta perlindungan atas kafilah yang sedang dalam perjalanannya pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa khalifah mereka dicegat oleh umat Islam. Berita tentang penyegatan umat Islam terhadap Khalifah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal. Lalu dia naik pitam dan mengirim pasukan berjumlah sekitar 900 atau 1000 orang. Pasukan kaum muslim hanya berjumlah 313. Dari jumlah tersebut 240 orang adalah kaum Ansyar, karena mereka keluar tidak untuk niat perang, hanya menghadap rombongan kafilah Abu Sufyan yang kembali dari Syria. Dari segi jumlah, tampaknya sangat mustahil bagi umat Islam untuk memenangkan perang Badar. Namun, atas kuasa dan izin Allah, pada malaikat yang jumlahnya ribuan turun dan menjadi pasukan dalam pertempuran besar itu. Adapun pasukan muslim hanya menggunakan kendaraan 2 ekor kuda dan 70 ekor unta, dan yang membawakan bendera adalah Mushab bin Umair Ambadar. Sedangkan pasukan Abu Jahal berjumlah sekitar 900 atau 1000 orang. Informasi ini didapatkan dari 2 hamba sahaya yang bertugas menyiapkan air minum untuk pasukan Quraisy. Setelah ditanya Nabi Muhammad tentang ternak yang disembelih mereka dalam harinya, mereka menjawab kadang 9 kadang 10 ekor unta. Di lembah Badar, tepatnya pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi, peperangan terjadi antara pasukan kafir Quraisy dan umat Islam. Pertama-tama terjadi duel antara anggota pasukan, 3 anggota pasukan kafir Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, terhadap dengan Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah dari pihak umat Islam Madinah. Dalam pertempuran itu, 3 kafir Quraisy terbunuh. Utbah dibunuh oleh Hamzah, Walid dibunuh oleh Ali, dan Syaibah dibunuh oleh Ubaidah. Setelah itu terjadi peperangan antara 2 pasukan. Umat Islam yang berjumlah 313 dengan kelengkapan sederhana berhasil memenangkan peperangan melawan para kafir Quraisy. Ya, terima kasih pada kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 3, perwakilannya silakan maju. Sibil nih. Siapa tuh? Yang maju tuh. Kelompok 3 tentang apa? Dalil tentang perang Badar. Ya, jadi kelompok 3 ini akan memaparkan tentang dalil dari Perang Badar. Mangga, silahkan. Dalam surat Al-Baqarah 127 sampai 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasakumullahu bi'adhu wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqul
Wasallam, ketika engkau Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhan membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa, lalu mereka datang menyerangmu dan tidak percaya, Allah mengampuni dengan 5.000 malaikat yang maha tangga. Allah tidak menjadikan pertolonganmu kecuali hanya sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya. Tidak ada kemenangan selain dari Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada kelompok 3 ya. Saya tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok terakhir nih, kelompok 4 ya. Silakan kelompok perwakilannya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Jadi kelompok 4 ini membahas tentang faktor penyebab dan hasil perang Badar. Mangga silakan. Perang Badar terjadi pada awal musim orang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Ini mengambil hati mereka yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Umat Islam membutuhkan 300 dolar dengan daya pasukan banyak berhasil memenangkan peperangan. Umat Islam berhasil mengambil rampasan 600 senjata Mekah. 200 Mekah, 300 kuda, 100 Mekah, pelatihan perang, 300 Terima kasih pada kelompok 4 ya. Tepuk tangan dulu dong. Kita sudah mengetahui semua ya. Jadi perang Badar itu perang yang pertama kali dilakukan umat muslim ya, yaitu dari kubu muslim dan juga kafir Quraisy ya. Latar belakangi oleh kebencian keluarga Bani Hashim dan pemimpin suku Quraisy kepada Nabi Muhammad dan aktivitas dakwahnya yang dilakukan setelah menerima wahyu pada usia berapa? 40 tahun. Adapun kronologi perang Badar ya, tadi saya sampaikan sama kelompok 2 ya. Jadi peristiwa perang Badar terjadi di lembah Badar pada tanggal berapa? 124 Masehi ya. Perang Badar bermula pada saat rombongan kafilah Abu Sufyan yang kembali dari Syria atau Syam ya, yang mengirim utusan kepada penduduk Mekah untuk meminta perlindungan dari kafilahnya yang sedang dalam perjalanannya ya. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Nah, berita tersebut tentang pencegatan umat Islam tersebut, kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal. Lalu dia naik pitam ataupun marah. Lalu dikirimlah pasukan yang berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Nah, itu dari kaum kafir Quraisy. Adapun pasukan dari kaum muslim itu hanya berjumlah berapa? 313 ya. Jadi secara logika, secara akal sehat ya, kaum umat Islam itu hanya 313 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy itu berjumlah 1000 orang. Secara akal sehat itu yang menang yang mana kira-kira tuh? Yang 1000 kan? Secara akal sehat. Tetapi Allah berfirman nih dalam Quran surah Al-Imran ayat 123 sampai 126 ya. Al-Quran surah Al-Imran ayat 123 yang artinya, sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang yang lemah. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Lanjutan dari ayat 123 itu 124, ingatlah ketika engkau dan Muhammad mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa, lalu mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya
Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Allah tidak menjadikan pertolongan itu kecuali hanya sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang. Karenanya tidak ada kemenangan selain dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi perang Badar ini merupakan perang pertama kalinya umat muslim ya, dan juga dimenangkan oleh umat muslim. Sedangkan dari umat muslim itu hanya berjumlah 313 ya, 300 orang. Sedangkan dari kaum kafir Quraisy itu berjumlah 1.000 orang. Tetapi atas izin Allah itu berhasil dimenangkan oleh kaum muslim. Nah, dari perang Badar itu tercetuslah satu ulama ya yang mencetuskan yang namanya Salawat Badar. Mungkin teman-teman semua nih ada anak Marawis kayaknya nih, mungkin tahu ya Salawat Badar. Ada yang tahu nggak? Kayak gimana? Dari dada-dadanya tahu gimana gitu? Kita sama-sama salawat bareng ya. Salatullah salamullah adanya perang Badar ini tersitus juga yang namanya Salawat Badar ya. Nah, dari semua materi yang dibahas, ada yang pertanyaan nggak? Yang bertanya? Ya, silakan. Apa hikmah dari perang Badar? Hikmah dari perang Badar. Nah, teman-teman ada yang mau bantu jawab nih? Apa hikmah dari perang Badar? Ada yang mau coba nggak? Coba jawab. Jadi hikmah dari perang Badar itu yang pertama ya, merupakan kemenangan militer pertama umat Islam yang ada di Madinah. Yang kedua, makin menguatnya, makin solidnya kekuatan umat Islam yang ada di Madinah. Itu solid dalam hal apapun ya, dalam segi keagamaan ataupun sosialnya makin solid. Dan juga adanya perang Badar ini menjadikan umat Islam itu semakin semangat ya, semakin semangat untuk berjuang di agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, itulah beberapa hikmah dari perang Badar. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kenapa dinamakan perang Badar? Ada yang tahu nggak? Kenapa dinamakan perang Badar? Kamu mau jawab apa? Kenapa dinamakan perang Badar? Ada yang mau jawab? Kenapa dinamakan perang Badar? Ya, jadi kenapa dinamakan perang Badar? Karena perang Badar ini terjadi di Lembah Badar ya. Di Lembah Badar. Ada satu riwayat yang menyatakan bahwasanya Badar itu merupakan nama sumur ya, mata air di lembah tersebut. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwasanya Badar itu merupakan nama seorang laki-laki. Nama seorang laki-laki. Kenapa dinamakan perang Badar karena itu ya? Sebelumnya terima kasih ya kepada adik-adik semua yang sudah menyimak dan juga aktif dalam pembelajaran hari ini. Saya ingin berpesan ya kepada adik-adik semua, dengan adanya perang Badar ini kita melihat dari hadis Nabi ya, afdhalul jihadi an yujahada rajulu nafsahu wa hawahu
Ada yang bisa tolong bacakan artinya? Ya. Artinya, jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Nah, jadi jihad yang paling utama, jihad yang paling mulia itu melawan dirinya dan juga melawan hawa nafsunya ya. Jadi tidak hanya harus perang, harus ikut pertempuran, tidak hanya itu. Akan tetapi yang lebih utama, yaitu jihad yang paling utama adalah seseorang berjuang melawan dirinya dan juga melawan hawa nafsunya. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah menyimak, yang telah berperan aktif. Adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu Perang Badar merupakan perang yang pertama kali dilakukan oleh umat Islam dan juga dimenangkan oleh umat Islam ya. Itu secara akal sehat, Perang Badar ini hanya berjumlahkan 313 orang dari kaum muslim dan 1000 orang dari kaum kafir Quraisy. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya itu kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.